Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta akan mempresentasikan mata kuliah hukum kekayaan intelektual dengan materi perlindungan varietas tanaman. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada dosen kami, Dr. Nahrawi SHMH, yang sudah memberikan kesempatan untuk kami mempresentasikan materi ini. Langsung saja, yang pertama ada materi Sejarah pengaturan tentang perlindungan varietas tanaman. Sebagai bagian dari hukum kekayaan intelektual, varietas tanaman relatif baru dalam sejarah perlindungannya sebagai hak kebendaan imaterial yang diberikan kepada penulisan adalah subjek yang melakukan kegiatan penelitian, pengujian, penemuan atau pengembangan untuk menghasilkan varietas tanaman oleh negara. Di Amerika Serikat, meskipun tidak disebut secara khusus dalam peraturan negaranya, varietas tanaman baru dilindungi pada tahun 1930, bersamaan dengan terbitnya The United States Patent Act 1930. Pada tahun 1961, oleh beberapa negara di dunia telah disepakati dalam satu konvensi internasional tentang perlindungan varietas tanaman. Persetujuan internasional itu termuat dalam International Convention for the Protection of Varieties of Plants, yang dikenal dengan UPOV. UPOV merupakan akronim dari Union International pour la de Protection des Obtention Vegetable. Selanjutnya ada dasar hukum dari varietas tanaman. Yang pertama ada UU nomor 29 tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman. Yang kedua ada UU nomor 12 tahun 1992 tentang pelepasan varietas. Yang ketiga ada PP nomor 13 tahun 2004 tentang penamaan, pendaftaran, dan penggunaan varietas asal untuk pembuatan varietas turunan esensial. Yang keempat ada PP nomor 14 tahun 2004 tentang syarat dan tata cara pengalihan perlindungan varietas tanaman dan penggunaan varietas yang dilindungi oleh pemerintah. Yang kelima ada PP nomor 48 tahun 2012 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian. Yang keenam ada Permentan nomor 1 tahun 2006 tentang syarat penamaan dan tata cara pendaftaran varietas tanaman. Yang ketujuh ada Permentan nomor 34 tahun 2008 tentang metode seleksi dalam pembuatan varietas turunan esensial. Yang kedelapan ada Permentan nomor 121 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara permohonan dan pemberian hak perlindungan varietas tanaman. Kemudian ada pengertian dan istilah dalam perlindungan varietas tanaman. Yang pertama, perlindungan varietas tanaman adalah perlindungan khusus yang diberikan negara yang diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh kantor PVT atau Pusat PVT-PP terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan. Kemudian ada varietas asal, yaitu varietas yang digunakan sebagai bahan dasar untuk pembuatan varietas turunan esensial yang meliputi varietas yang mendapatkan PVT dan varietas yang tidak mendapatkan PVT, tetapi telah diberi nama dan didaftarkan oleh pemerintah. Yang ketiga ada varietas turunan esensial, yaitu varietas hasil perakitan dari varietas asal dengan menggunakan seleksi tertentu sedemikian rupa sehingga varietas tersebut mempertahankan ekspresi sifat-sifat esensial dari varietas asalnya tetapi dapat dibedakan secara jelas dengan varietas asalnya dari sifat-sifat yang timbul dari tindakan penurunan itu sendiri. Kemudian ada varietas lokal. Varietas yang telah ada dan dibudidayakan secara turun-temurun oleh petani serta menjadi milik masyarakat dan dikuasai oleh negara. Kemudian ada varietas hasil pemuliaan, yaitu varietas yang dihasilkan dari kegiatan pemuliaan tanaman. Selanjutnya ada penamaan varietas yang diberi PVT, yaitu kegiatan memberi nama kepada varietas yang akan dimintakan PVT kepada pusat PVT sebagai identitas varietas yang bersangkutan. Kemudian ada penamaan varietas yang tidak diberi PVT, yaitu kegiatan memberi nama kepada varietas lokal dan varietas hasil pemuliaan yang tidak diberi PVT sebagai identitas varietas yang bersangkutan dan pemenuhan persyaratan peraturan perundang-undangan
untuk keperluan perolehan manfaat ekonomi bagi pemiliknya. Ruang lingkup perlindungan varietas tanaman. Yang pertama, varietas yang diberi dan tidak diberi hak PVT. Varietas yang dapat diberi PVT harus diberi penamaan yang selanjutnya menjadi nama varietas yang bersangkutan dengan ketentuan bahwa 1. Nama varietas tersebut harus dapat digunakan meskipun masa perlindungannya telah habis. 2. Pemberian nama tidak boleh menimbulkan kerancuan terhadap sifat-sifat varietas. 3. Penamaan varietas dilakukan oleh pemohon hak PVT dan didaftarkan pada kantor PVT. 4. Apabila penamaan tidak sesuai dengan ketentuan yang kedua, maka kantor PVT harus menolak penamaan tersebut dan menerima penamaan yang baru. 5. Apabila nama varietas tersebut telah dipergunakan untuk varietas yang lain, maka pemohon wajib mengganti nama varietas tersebut. 6. Nama varietas yang diajukan dapat juga diajukan sebagai merek dagang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan varietas yang tidak dapat diberi PVT adalah varietas yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, norma-norma agama, kesehatan, dan kelestarian lingkungan hidup. 2. Pemegang hak PVT. Sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000, pemegang hak PVT adalah pemulia atau orang atau badan hukum. Pihak yang memperkerjakan pemulia, kecuali ada perjanjian lain, pihak yang memesan varietas kepada pemulia, kecuali ada perjanjian lain, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak PVT dari pemegang hak PVT sebelumnya. Bisa disebut dengan ahli waris, jual beli, hibah, atau dan yang lain-lain. 3. Hak dan kewajiban pemegang hak PVT. Hak untuk menggunakan varietas itu ada 7. Yang pertama, memproduksi atau memperbanyak benih. Yang kedua, menyiapkan untuk tujuan propagasi. Yang ketiga, mengiklankan. Yang keempat, menawarkan. Yang kelima, menjual atau memperdagangkan. Yang keenam, mengekspor. Yang ketujuh, mengimpor. Sedangkan kewajiban pemegang hak PVT itu ada 3. Yang pertama itu melaksanakan hak PVT-nya di Indonesia. Yang kedua, membayar biaya tahunan PVT. Yang ketiga, menyediakan dan menunjukkan contoh benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT di Indonesia. Selanjutnya yang keempat itu hak pemulia. Pemulia yang menghasilkan varietas mempunyai 2 hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Selanjutnya yang kelima, jangka waktu perlindungan. Masa perlindungan hak PVT diberikan selama 25 tahun untuk tanaman tahunan dan 20 tahun untuk tanaman musiman. Apabila dalam masa perlindungan tersebut sudah habis, maka varietas yang bersangkutan dianggap telah menjadi milik umum atau public domain. 6. Pelanggaran hak PVT. Dalam ketentuan peraturan PVT yang berlaku, jika terjadi pelanggaran terhadap hak PVT, diancam pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak 2.500.000.000 rupiah. 7. Tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak PVT, namun tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap hak PVT jika penggunaan sebagian hasil panen varietas yang dilindungi bukan untuk tujuan komersial. Penggunaan varietas yang dilindungi untuk tujuan penelitian, pemulihan tanaman, dan perakitan varietas baru. Penggunaan oleh pemerintah atas varietas yang dilindungi dalam rangka kebijakan pengadaan pangan dan obat-obatan, tetap dengan memperhatikan hak-hak ekonomi pemegang hak PVT. Strategi perlindungan varietas tanaman. Di bidang varietas tanaman, hak perlindungan varietas tanaman bukanlah sistem atau mekanisme perlindungan satu-satunya atas suatu varietas tanaman. Suatu varietas tanaman dapat dilindungi dengan beberapa sistem perlindungan yang tersedia di Indonesia. Yang pertama, perlindungan varietas tanaman
atau PVT, dan paten. Seperti yang telah diketahui, untuk mengembangkan varietas tanaman baru dapat dilakukan melalui dua cara, yakni melalui pemulihan tanaman klasik dan melalui bioteknologi, misalnya rekayasa genetika. Varietas tanaman yang dihasilkan dari rekayasa genetika dilindungi dengan PVT. Namun, proses atau metode untuk menghasilkan varietas baru dapat dilindungi dengan paten, sepanjang persyaratan dipenuhi. Seandainya diinginkan perlindungan ganda tersebut, maka kriteria untuk memenuhi paten harus diprioritaskan karena kriteria kebaruan atau novelty pada paten lebih sulit untuk dicapai dibandingkan pada PVT. Bahkan, suatu metode pemuliaan apabila memiliki nilai ekonomi masih bersifat rahasia dan dilakukan upaya menjaga kerahasiaan. Apabila diinginkan, dapat pula dilindungi dengan rezim rahasia dagang. Yang kedua, hak PVT, pendaftaran varietas, dan pelepasan varietas tanaman. Hak PVT adalah hak yang diberikan kepada pemulia dan atau pemegang hak PVT untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan selama waktu tertentu. Selanjutnya, pendaftaran varietas tanaman merupakan kegiatan mendaftarkan suatu varietas untuk kepentingan pengumpulan data mengenai varietas lokal, varietas yang dilepas, dan varietas hasil pemuliaan yang tidak dilepas, serta data mengenai hubungan hukum antara varietas yang bersangkutan dengan pemiliknya dan atau penggunanya. Lalu, pelepasan varietas tanaman adalah pengakuan pemerintah terhadap suatu varietas baru hasil pemuliaan dan atau introduksi yang dinyatakan dalam keputusan Menteri Pertanian bahwa varietas tersebut merupakan varietas unggul yang dapat disebarluaskan. Pelepasan varietas tanaman dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, khususnya pengguna benih, bahwa varietas yang dilepas merupakan varietas unggul. Keunggulan tersebut memiliki yang pertama, daya hasil tinggi. Yang kedua, ketahanan terhadap organisme pengganggu tumbuhan utama. Yang ketiga, ketahanan terhadap cekaman lingkungan. Yang keempat, umur genjah atau kecepatan berproduksi. Yang kelima, mutu hasil tinggi dan atau tahan simpan. Yang keenam, benih toleran terhadap kerusakan mekanis. Yang ketujuh, bentuk tanaman yang ideal. Dan yang kedelapan adalah mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Selanjutnya ada prosedur pendaftaran varietas tanaman. Pendaftaran varietas tanaman adalah proses pendaftaran varietas hasil pemuliaan untuk semua spesies tanaman ke Pusat Perlindungan Varietas Tanaman, Kementerian Pertanian. Varietas tanaman yang didaftarkan ada dua jenis, yaitu yang pertama ada varietas lokal yang sudah dilepas maupun tidak atau belum dilepas. Syarat pendaftaran varietas lokal. Yang pertama ada formulir pendaftaran varietas lokal yang sudah diisi dan ditandatangani oleh bupati atau wali kota atau gubernur atau lembaga atau institusi yang ditunjuk atau tim yang dibentuk sesuai dengan sebaran geografis varietas lokal di atas kertas bermaterai. Yang kedua ada foto yang disebut dalam deskripsi dicetak berwarna di atas kertas doff yang diperlukan untuk memperjelas deskripsinya. Yang ketiga ada sesuai penunjukan atau surat pembentukan tim oleh bupati atau wali kota atau gubernur sesuai dengan sebaran geografis varietas lokal kepada lembaga atau institusi yang ditunjuk atau tim yang dibentuk apabila pendaftaran varietas lokal diajukan oleh lembaga atau institusi daerah atau tim. Yang kedua ada varietas hasil pemuliaan yang dilepas maupun tidak atau belum dilepas. Syarat dari pendaftaran varietas hasil pemuliaan. Yang pertama ada formulir pendaftaran varietas hasil pemuliaan yang sudah diisi dan ditandatangani oleh pemilik varietas hasil pemuliaan di atas kertas bermaterai. Yang kedua ada foto yang disebut dalam deskripsi dicetak berwarna di atas kertas doff yang diperlukan untuk memperjelas deskripsinya. Yang ketiga ada surat penugasan kepada pemulia apabila varietas yang didaftarkan
oleh lembaga atau institusi yang memperkerjakan pemulia. Yang keempat, ada surat pemesanan atau perjanjian kerjasama apabila varietas hasil pemuliaan akan didaftarkan oleh perorangan atau lembaga atau institusi melalui pemesanan atau perjanjian kerjasama. Yang kelima, ada dokumen kepemilikan varietas. Apabila suatu varietas hasil pemuliaan diperoleh melalui pewarisan, hibah, wasiat, atau perjanjian dalam bentuk akta notaris atau sebab lain yang dibenarkan undang-undang. Yang keenam, ada syarat penunjukan untuk mendaftarkan apabila pendaftaran bukan oleh pemulia atau pemilik dari varietas hasil pemuliaan yang akan didaftarkan. Selanjutnya ada pengalihan hak atas varietas tanaman atau PVT. Sama dengan hak yang lain, hak PVT dapat beralih dan dialihkan oleh pemegang hak PVT. Hak PVT dapat beralih atau dialihkan karena perwarisan, wasiat, perjanjian. Pengalihan hak PVT melalui pewarisan, hibah dan wasiat harus disertai dengan dokumen PVT dan setiap pengalihan wajib dicatat dalam daftar umum PVT. Meskipun hak PVT telah didirikan atau beralih kepada pihak lain, hak moral tetap melekat pada pemulia atau pemegang hak. Hak PVT dapat juga diberikan kepada orang lain melalui perjalanan lisensi. Berbeda dengan pengalihan hak PVT di mana pemilihan hak juga beralih. Pemberian lisensi melalui perjanjian pada dasarnya hanya pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dalam jangka waktu tertentu. Baik, mari kita masuk ke penjelasan tentang pembiayaan dan permohonan PVT atau perlindungan varietas tanaman. Biaya pengelolaan PVT diatur dalam pasal 52 sampai 54 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2013 tentang syarat dan cara permohonan dan pemberian hak perlindungan varietas tanaman atau PVT. Biaya pengelolaan PVT meliputi permohonan hak PVT, perbaikan atau perubahan permohonan hak PVT, pencatatan pengalihan hak PVT, pencatatan perjanjian lisensi, pencatatan perjanjian lisensi wajib, iuran tahunan, petikan daftar umum PVT, salinan sertifikat hak PVT, salinan dokumen hak PVT, permohonan surat bukti hak prioritas, permohonan banding, pendaftaran konsultan PVT, dan penerbitan sertifikat hak PVT. Dan selain biaya pengelolaan, diperlukan juga biaya pemeriksaan substansif. Biaya pemeriksaan substansif merupakan biaya habis pakai dan bukan penerimaan negara atau pajak. Biaya ini dibebankan kepada pemohon untuk dipergunakan sebagai berikut. 1. Biaya penanaman dan pemeliharaan varietas. Meliputi biaya sewa tanah, biaya pengelolaan tanah, biaya penanaman, biaya pembelian pupuk, biaya pestisida, biaya perawatan tanaman, dan biaya panen. 2. Biaya operasional pemeriksa PVT. Biaya ini meliputi biaya perjalanan pemeriksa PVT, biaya penginapannya, dan lumsum. Lumsum itu biaya makan, jajan, transport, segala macam. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.